Ya, Ah, udah ngerjain itu revisi PKL. belum. Dosen pengujinya nggak bisa ditemuin, Cah. Oh iya ya, sekarang susah ya dosen pengujinya. Oke, dosen pengujinya lagi di luar kota. Loh, apa ini? Kok WhatsApp kode OTP apa ini? Wah, awas itu. Kena itu mah. Masa sih? Apanya? Itu kode OTP, jangan-jangan kena hack. Oh, ATM saya ya? Bisa jadi. Oh, bahaya banget nih, harus diamanin nih akunnya. Era ada saldo nggak? Ada. Kita mau 50 sih, ada nggak? Boleh. Bentar ya, kita cek dulu. Ada nih, kirim kemana? Ke Dana Bayat yang gampang. Oke, bentar ya. Udah masuk belum? Masuk belum ya? Belum sih ya? Lah, udah masuk ya di sini. Oh iya, belum, jadi kitanya masih nol dananya. Wah, kok saldonya berkurang 200.000? Masa sih? Iya tuh. Kok bisa? Waduh. Waduh. Udah itu uang buat ngeprint laporan. Wah, Malah hilang. yang sabar ya. Pengantar dan urgensi mitigasi risiko keamanan. Perkembangan teknologi digital saat ini mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan berbasis aplikasi atau fintech. Aplikasi ini berbasis mobile banking memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat berbagai risiko keamanan atas informasi yang dapat mengancam keamanan data pengguna itu sendiri. Risiko tersebut antara lain seperti pencurian akun, kebocoran data pribadi, serta transaksi ilegal yang dapat dilakukan tanpa sepengetahuan si pemilik akun tersebut. Jika risiko ini tidak dikelola dengan baik, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengguna, namun juga oleh perusahaan fintech itu sendiri, karena dapat menurunkannya rasa kepercayaan konsumen terhadap pengembangan aplikasi atau layanan fintech. Social engineering dan keamanan OTP. Salah satu risiko yang paling sering terjadi pada aplikasi fintech adalah social engineering. Social engineering merupakan metode penipuan yang memanfaatkan kelengkapan dan ketidaktahuan pengguna, bukan kelemahan teknis sistem. Pada kasus yang ditampilkan dalam video pengguna penerima pesan berisi kode OTP, melalui WhatsApp, banyak pengguna mengirim pesan tersebut aman, padahal OTP bersifat sangat rahasia dan hanya boleh digunakan oleh pemilik akun. Jika OTP diberikan kepada pihak lain, pelaku dapat langsung mengakses akun mobile banking korban. Inilah yang sering menjadi awal terjadinya pencurian akun. Pencurian akun dan transaksi tidak sah. Apabila pelaku berhasil mendapatkan OTP atau data login pengguna, maka dapat terjadi pencurian akun atau akun takeover. Dalam kondisi ini, pelaku memiliki kendali penuh terhadap akun korban. Dampak dari pencurian akun sangat merugikan, seperti saldo yang berkurang secara tiba-tiba, transfer dana tanpa izin, hingga penyalahgunaan akun untuk tindak kejahatan lainnya. Pada video, terlihat bahwa setelah melakukan transfer sebesar Rp50.000, saldo korban justru berkurang Rp200.000. Hal ini menunjukkan adanya transaksi ilegal yang dilakukan oleh pihak ketiga, oleh pihak tidak bertanggung jawab. Mitigasi risiko ini dapat dilakukan dengan menggunakan autentikasi berlapis seperti kombinasi PIN, OTP, dan biometrik. Selain itu, pengguna juga disarankan untuk rutin mengganti PIN dan segera menghubungi pihak bank jika menemukan aktivitas mencurigakan. Selanjutnya ada risiko perangkat, jaringan, dan malware. Selain faktor manusia, risiko pada aplikasi vintage juga dapat berasal dari perangkat dan jaringan yang digunakan. Penggunaan Wi-Fi publik seperti di kafe atau tempat umum berpotensi membuka celah keamanan. Melalui jaringan yang tidak aman, pelaku dapat melakukan penyadapan data atau serangan man in the middle. Selain itu, perangkat yang terinfeksi malware dapat merekam aktivitas pengguna, termasuk data login dan transaksi keuangan.
Malware sering masuk melalui aplikasi yang diunduh dari sumber tidak resmi atau melalui tautan mencurigakan. Sebagai mitigasi, pengguna disarankan untuk menggunakan perangkat pribadi, menghindari akses mobile banking melalui Wi-Fi publik, serta selalu memperbarui sistem operasi dan aplikasi agar celah keamanan dapat ditutup. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari video pembelajaran kita hari ini, berdasarkan seluruh pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa keamanan aplikasi Vintage merupakan tanggung jawab bersama antara penyedia, layanan, dan para pengguna. Pengguna harus memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya menjaga data pribadi, tidak membagikan OTP, serta rutin memeriksa riwayat transaksi. Sementara itu, perusahaan Vintage perlu terus meningkatkan sistem keamanan dan melakukan pemantauan secara berkala. Dengan menerapkan mitigasi risiko secara konsisten, potensi kerugian finansial dapat diminimalkan dan kepercayaan pengguna terhadap layanan Vintage dapat tetap terjaga. Terima kasih. Ayo jadi pengguna Vintage yang cerdas dan aman. Hidup ini